Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Saya minta anak-anak pagi ini sudah murojaah ataupun sholat duha tentunya ya. Nah, kita mulai pelajaran tematik kali ini yaitu subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Bab wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan dahulu. Jadi kalau anak-anak sebetulnya sering bertanya ya, cuman kan belum latihan membuat pertanyaan dahulu. Nah ini ya, jadi kita harus mengetahui kata-kata yang tepat untuk membuat pertanyaan. Mestinya menggunakan kata tanya yang sesuai. Masih ingat ya kata tanya yang perlu kita gunakan ya? Apa? Siapa untuk menanyakan orang, mengapa menanyakan sebab, apa menanyakan benda, kapan menanyakan waktu ya, berapa menanyakan jumlah ya. Nah itu nanti tolong anak-anak harus terbiasa menggunakan, dan penulisannya nanti tolong ya disesuaikan. Jadi anak-anak nanti mulai latihan membuat wawancara ya dengan orang tua atau dengan tetangga, tetapi dengan menyiapkan kalimat tanya yang sesuai ya. Iya. Selanjutnya menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat ya. Sebelum saya lanjutkan, anak-anak perlu ingat dulu, orang yang melakukan wawancara namanya pewawancara ya. Terus orang yang ditanya atau yang menjawab pertanyaan itu namanya narasumber. Nah, hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Nah, jadi ketika anak-anak melakukan wawancara itu kan sebenarnya ditulis. Nah, ada pertanyaan, berarti mamanya pewawancara, titik 2 pertanyaan gitu ya. Terus nanti narasumber, titik 2 berarti jawab apa gitu ditulis ya. Nah, itu berarti ditulis dalam bentuk percakapan. Nah, ketika anak-anak sudah mendapatkan jawaban dari narasumber, jawaban-jawaban itu bisa anak-anak tulis lagi dalam bentuk cerita ya. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Jadi nanti anak-anak tinggal mengembangkan dengan bahasa anak-anak sendiri. Nah, bedanya kalau dibuat cerita berarti nanti menuliskannya dalam bentuk paragraf. Anak-anak tahu ya, paragraf itu menjorok ke kanan kurang lebih 1,5 cm atau 4-5 huruf ya. Nanti anak-anak bisa latihan atau lihat di buku contoh yang berbentuk cerita ataupun pertanyaan ya. Menuliskan informasi dari teks dengan kosakata yang tepat ya. Setiap teks memiliki informasi. Informasi tersebut dapat menambah pengetahuan. Contohnya ini. Jadi ketika anak-anak itu membaca buku, nah berarti itu anak-anak mendapatkan informasi dari buku itu. Oh, ceritanya seperti ini tuh. Oh, ternyata seperti inilah, itu namanya informasi. Jadi apa-apa yang belum anak-anak ketahui jadi tahu ya. Sekarang lihat ini contoh paragraf ya. Ini ada makanan sehat
baik untuk pertumbuhan. Judulnya itu ya, anak-anak perhatikan dulu penulisan judulnya. Makanan, M-nya besar, sehat juga besar, baik besar, untuk karena kata gabung, jadi ditulis dengan huruf kecil. Jadi perhatikan penulisan judulnya ya, diawali huruf besar semua, kecuali kata depan dan kata gabung ditulis dengan huruf kecil. Terus kamu lihat di situ, ada menjorok ke kanan, ya, kurang lebih 4 huruf. Lihat itu, kan itu mempe. Nah, bawahnya itu kan ya, berarti itu kan M-nya manusia itu mulainya dari huruf keempat ini, ya. Jadi ketika kamu sudah membaca, kemudian nanti kamu tahu informasinya, oh ternyata manusia itu mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu ya. Terus ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Salah satu faktornya adalah makanan yang dikonsumsi anak yang sedang dalam pertumbuhan sebaiknya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nih ya, contohnya sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membuat tubuh tumbuh maksimal ya. Jadi kita sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Nah ini, jadi anak-anak kan tahu informasinya, oh ternyata ketika kita makan itu juga bermanfaat untuk tubuh. Nah makanya anak-anak berusaha menggunakan makanan yang sehat, yaitu apa? 4 sehat 5 sempurna ya, syukur ya. Lagunya anak-anak kalau masih ingat waktu TK itu ya, 4 sehat 5 jadi sempurna. Wahai kawan, apa itu artinya? Nasi, lauk, sayuran, buah, dan susu. Nah, jadi kalau anak-anak makan nasi, ada lauknya, ada sayurnya, ada buah, ada susu, itu sudah berarti makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Misalnya kamu makan nasi, terus sayur bayam, lauknya tempe, buahnya jambu, minum susu. Nah itu sudah 4 sehat 5 sempurna ya. Ini alhamdulillah anak-anak. Selanjutnya tugas anak-anak adalah melakukan wawancara, boleh dengan orang tua, boleh dengan tetangga ya. Tentunya tadi apa? Yang pertama anak-anak harus menyiapkan daftar pertanyaan ya. Gitu. Nanti setelah kamu melakukan wawancara, baru jawaban dari wawancara kamu tulis dalam bentuk cerita. Berarti ada 2 tugas ya, membuat wawancara, berarti menyiapkan daftar pertanyaan. Yang kedua nanti mengubahnya menjadi cerita ya. Sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.